Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadif Akbar Rahmawan dengan NIM 20015530111. Ya, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma Eklat dan A priori pada Data Mining untuk Market Based Analisis Penjualan. Baik, saya mulai di slide pertama. Ya, untuk dari permasalahannya, penyimpanan data yang melimpah, namun data penjualan seringkali hanya dijadikan rekaman tanpa pengolahan lebih lanjut, sehingga tidak dapat mempunyai nilai guna lebih untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Kumpulan data penjualan yang ada dapat diolah menjadi suatu informasi yang sangat bermanfaat. Lalu tujuannya dari metode ini yaitu menjadi atau teknik yang diperlukan untuk menganalisis data tersebut, yaitu data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan, pola, dan kecenderungan dalam sekumpulan besar data yang tersimpan di dalam penyimpanan menggunakan teknik pengenalan pola serta teknik statistik dan matematika. Hasil dari analisa yang dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui algoritma mana yang paling baik di antara algoritma eklat dan algoritma a priori dalam menemukan aturan asosiasi yang paling kuat serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat strategi pemasaran yang efektif. Lalu setelah itu latar belakang dari bisnisnya ini yaitu pertumbuhan bisnis retail semakin besar. Salah satu bisnis retail yang kita kenal adalah minimarket. Salah satu contoh strategi pemasaran yaitu untuk memberikan kemudahan memilih barang belanjaan dengan peneletakan barang belanja yang tersusun dalam rak dapat disesuaikan dengan mencerna pola pembelian yang dilakukan pelanggan saat berbelanja untuk memudahkan pelanggan dalam mencari barang yang diinginkan. 212 Mart yang beralamat di Jalan Pagar Alam, Gang PU nomor 6 Kecamatan Kedaton merupakan salah satu minimarket yang berada di Kota Bandar Lampung serta memiliki lokasi yang strategis di mana dekat dengan universitas dan komplek perumahan. Tentunya kegiatan penjualan setiap harinya meningkat. Lalu metode penelitiannya ya, ini kita mulai dari metode penelitiannya. Ini di samping kanan ini ada gambar data penjualan, yaitu bahan penelitian yang dibutuhkan yaitu data penjualan minimarket 212 Mart. Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data penjualan pada bulan Oktober 2020. Atribut data yang dipakai untuk penelitian yaitu nama, item, dan nomor transaksi. Dan mohon maaf ini untuk gambarnya kurang jelas karena pada curahannya sendiri sudah tidak jelas, Ibu Sulastri. Lalu dari hasil pembahasan pada subbab ini membahas mengenai hasil analisis terhadap penggunaan algoritma eklat dan a priori untuk market basket analysis. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara yang diolah berdasarkan teori association rules dengan penerapan algoritma eklat dan a priori. Berdasarkan data yang diperoleh, data tersebut dianalisis menggunakan dua algoritma dan menganalisa hasil implementasi algoritma eklat dan algoritma a priori dari nilai rules. Lalu data processingnya ini gambar 2 yaitu data penjualan yang sudah diseleksi. Ini ada nomor transaksi dan nama item. Data processing pada tahapan ini merupakan proses penyeleksian dataset sebelum dilakukan analisis dengan menggunakan tools Microsoft Excel. Tahapan penyeleksian data penjualan 212 Mart atribut yang dibutuhkan untuk proses analisis dalam penerapan market basket analisis yaitu nomor transaksi dan nomor item seperti gambar di samping. Lalu ini kita akan mulai untuk dari sistemnya. Ini kita mulai dari mengeksplor data analisisnya, yaitu explore
Exploratory data analysis. Exploratory data analysis merupakan bagian dari proses analisis untuk mengetahui serta memahami isi dari data yang digunakan dalam penelitian. Ya, ini proses explore-nya ini kita ketik aja dataset, read transaction, lalu kita masukkan nama dari filenya, lalu ini set education through database, lalu akan sudah masuk data import data penjualannya. Lalu menggunakan fungsi summary. Untuk mengetahui ringkasan statistika pada dataset, terdapat 486 transaksi yang tercatat pada data penjualan 21 Maret pada 21 Maret dan 2309 jenis item yang dibeli. Item yang paling banyak dibeli yaitu Indomie kari ayam 72 gram, Indomie goreng 80 gram, gula gunung madu 1 kilo, telur ayam biasa 1 gram, terigu segitiga biru 1 kilo, dan sebagainya. Ringkasan statistik yang dapat menunjukkan bahwa paling sedikit item yang dibeli dalam suatu transaksi yaitu 1 item, dan yang paling banyak terdapat 65 item dalam satu transaksi. Ringkasan data menggunakan fungsi summary. Lalu ini adalah ringkasan statistik yang dapat menunjukkan bahwa paling sedikit item yang dibeli dalam suatu transaksi yaitu 1 item, dan yang paling banyak terdapat 65 item dalam satu transaksi. Ringkasan data menggunakan fungsi summary. Jadi ini langsung kita tambahkan saja summary dataset, lalu kita run, dan ini tampilannya sudah menunjukkan bahwa paling sedikit item yang dibeli. Lalu setelah itu proses mendapatkan data item menggunakan item frekuensi. Untuk mendapatkan data item secara terpisah dapat menggunakan fungsi item frekuensi dan menggunakan fungsi sort untuk melihat urutan data. Untuk melihat item secara terpisah dengan urutan jumlah pembelian dari yang terbanyak, maka decreasing sama dengan true, dan untuk melihat urutan item yang dibeli paling sedikit tetap menggunakan fungsi sort dengan decreasing false. Ya, di sini tampilan 10 item yang paling banyak dibeli ya. Lalu visualisasi menggunakan item frekuensi plot. Di sini akan plot memanggil plot untuk memunculkan diagram batangnya. Visualisasi banyaknya item barang yang ada pada data penjualan 21 Maret dengan menggunakan item frekuensi plot, dan untuk menghasilkan gambar diagram batang yang berwarna maka menggunakan library Air Color Brewer. Ya, di sini visualisasi data penjualan dengan diagram batang bisa dilihat. Lalu setelah itu implementasinya menggunakan algoritma ECLAT menggunakan R. Pada penelitian ini dalam mengimplementasikan algoritma ECLAT digunakan bahasa pemrograman R dengan framework RStudio. Implementasi algoritma ECLAT diawali dengan menginstal package rules dan mengimpor data set yang akan dianalisis. Ya, di sini pojok kanannya ada gambar sintak impor datanya. Lalu setelah itu hasilnya. Tahapan selanjutnya yaitu membuat variabel untuk mencari rule dari implementasi algoritma ECLAT dengan menggunakan fungsi ECLAT. Dari package rules dengan parameter support sama dengan 0,005 dan minlen sama dengan 2. Setelah mendapatkan membuat variabel yang berisi untuk mencari rule dari data, proses selanjutnya melakukan visualisasi untuk menampilkan rule yang didapat yang memenuhi nilai dari parameter ditetapkan. Ini ada gambar dari hasilnya association rule yang terbentuk dari algoritma ECLAT. Lalu dari hasil di atas, maka informasi yang didapat dari hasil association rule menggunakan algoritma ECLAT sebagai berikut. Yang pertama, jika pelanggan membeli item Indomie goreng 80 gram, maka membeli Indomie kari ayam 72 gram.
Yang kedua, jika pelanggan membeli item buah vita mango 250 ml, maka membeli item buah vita orang 255 ml. Jika pelanggan membeli Umar Boy coklat mini, maka membeli item Umar coklat almond. Jika pelanggan membeli item buah vita mango 250 ml, maka membeli item like this mama melon buds 780 ml. Jika pelanggan membeli item Frisian Flag Hello French Vanilla 225 ml, maka membeli item Frisian Flag Low Fat Belgian Chocolate. Lalu dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terkait penerapan algoritma iklan dan algoritma a priori untuk market basket analisis sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa algoritma iklan bekerja dengan baik dibanding algoritma a priori. Tadi proses mencari rule dari data penjualan 212 Maret. Algoritma iklan menghasilkan rule sebanyak 86 item, sedangkan algoritma a priori menghasilkan rule sebanyak 61 rule. Dalam segi waktu, algoritma a priori lebih cepat dibandingkan algoritma iklan dalam mencari rule. Algoritma a priori membutuhkan waktu 0,00 second dan algoritma iklan membutuhkan 0,01 second. Hasil dari implementasi algoritma iklan menggunakan R mendapatkan rule paling kuat, yaitu antara item Indomie goreng 80 gram dan Indomie kari 72 gram dengan nilai support 0,014646905. Ya baik, untuk presentasinya terima kasih Bu Sulastri. Bila mana masih ada yang belum bisa dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.